Megawati Hangestri tegaskan kekecewaan atas maraknya hoaks yang mencatut namanya. Pemain voli putri Indonesia yang saat ini memperkuat klub Manisa BBSK di Turki, Megawati Hangestri Pertiwi, menyampaikan kekecewaannya terhadap maraknya pemberitaan hoaks yang menyeret namanya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Megawati menulis pesan tegas sekaligus sindilan kepada pihak-pihak yang kerap membuat informasi tidak benar. Guys, udah iya guys, gak usah bikin berita hoax lagi. Gak capek apa kalian setiap hari mikir buat berita yang gak masuk akal? Karena kalian gak akan ngerasain dampaknya, sedangkan yang kalian beritain harus menerima dampaknya. Kalau emang support, seharusnya bikin berita yang masuk akal. Udah deh stop bikin berita yang gak masuk akal, tulis Megawati. Unggahan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari warganet. Banyak di antara mereka yang memberikan dukungan moral bagi Megawati, sembari mengingatkan pentingnya bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Megawati menegaskan bahwa dukungan sejati seharusnya diwujudkan dengan memberikan motivasi yang positif, bukan melalui pemberitaan yang menyesatkan. Sebagai salah satu atlet Indonesia yang tengah berkarir di luar negeri, Megawati berharap publik bisa lebih kritis terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak memiliki dasar jelas. Manisa BBSK panaskan mesin jelang musim baru. Uji coba lawan Altin Ordu jadi sorotan. Musim baru Arabica Coffee House Kadinlar Volleyball 1 Ligi 2024-2025 semakin dekat. Ketegangan dan semangat persaingan sudah mulai terasa di berbagai kota Turki, terutama di Manisa, sebuah kota yang semakin dikenal di dunia olahraga, lewat kiprah klub kebanggaan mereka, Manisa Büyükşehir Belediyespor. Tepat pada Jumat 29 Agustus 2025 pukul 16 waktu setempat, Manisa BBSK akan menjamu Altin Ordu dalam sebuah laga uji coba pramusim yang digelar di Ataturk Spor Salonu. Pertandingan ini, meskipun hanya berstatus uji coba, menyimpan makna penting, bukan hanya untuk mengukur kesiapan tim, tapi juga menjadi ajang pengenalan skuad baru kepada para pendukung setia, yang tak sabar menyaksikan tim kesayangannya kembali beraksi di lapangan. Di balik laga ini, ada cerita tentang ambisi, persiapan serius dan harapan besar yang disematkan pada Manisa BBSK. Dengan dukungan sponsor kuat seperti Vestel dan Manisa Energy, klub berjuluk hitam putih tersebut ingin memastikan bahwa musim ini, mereka tidak hanya sekedar bersaing, melainkan juga meninggalkan jejak mendalam di kompetisi. Dalam beberapa pekan terakhir, suasana di sesi latihan Manisa BBSK terasa sangat berbeda. Para pemain, baik lokal maupun asing, menunjukkan semangat luar biasa. Banyak momen latihan, pemain yang sedang melakukan spike tinggi, servis kuat, hingga penerimaan bola yang penuh konsentrasi, bisa dirasakan publik sebagai aura persiapan yang serius. Pelatih tim berulang kali menekankan bahwa laga melawan Altin Ordu akan dijadikan ajang evaluasi taktik, uji kombinasi starting line-up, serta penguatan chemistry antar pemain. Tidak hanya soal kemenangan, tapi lebih kepada bagaimana tim bisa tampil kompak dan menemukan ritme permainan terbaik sebelum liga resmi dimulai. Salah satu nama yang paling sering disebut oleh publik Manisa adalah Megawati Hangestri Pertiwi, opposite asal Indonesia yang baru saja resmi bergabung dengan Manisa BBSK musim panas ini. Meskipun belum dipastikan tampil di laga uji coba melawan Altin Ordu, karena masih dalam pemulihan dari cedera ringan, kehadiran Megawati di Manisa sudah menciptakan euforia luar biasa. Media Turki menyorot tajam efek Megatron yang langsung terasa. Akun resmi Manisa BBSK di Instagram melonjak drastis jumlah pengikutnya, dan berita tentang klub semakin sering dibicarakan. Bagi Manisa BBSK, Megawati bukan sekedar pemain baru, melainkan ikon global yang bisa mengangkat citra klub ke level yang lebih tinggi. Altin Ordu bukanlah tim sembarangan. Klub asal Izmir dari ini sudah lama dikenal sebagai salah satu akademi olahraga terbaik di Turki, terutama dalam pembinaan pemain muda. Meski lebih dikenal lewat sepak bola, divisi voli Altin Ordu punya semangat dan karakter yang sama, keras, penuh disiplin, dan berani mengambil risiko di lapangan. Setiap laga uji coba selalu dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan pada talenta muda mereka untuk unjuk gigi. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Manisa BBSK dengan materi pemain yang lebih berpengalaman mungkin diunggulkan. Namun, Altin Ordu bisa saja memberikan kejutan lewat permainan tepat dan variasi serangan tak terduga.
Bagi publik Manisa, Ataturk Sport Salonu bukan sekedar gedung olahraga. Arena ini simbol kebanggaan kota, tempat di mana berbagai momen emosional lahir, mulai dari kemenangan dramatis hingga kebersamaan para supporter. Setiap kali Manisa BBSK bertanding di sini, atmosfer begitu berbeda. Supporter lokal yang fanatik, nyanyian penuh semangat, hingga kibaran bendera hijau putih, semuanya bersatu menciptakan energi luar biasa. Tidak heran jika laga uji coba melawan Altin Ordu tetap mendapat perhatian besar, meskipun belum termasuk dalam kalender resmi Liga. Musim ini, Manisa BBSK mentargetkan langkah lebih tinggi di Arabica Coffee House Kadinlar Volleyball 1 Ligi. Manajemen sudah bekerja keras mendatangkan pemain baru, termasuk Megawati, demi menambah kedalaman skuad. Fokus utama pelatih adalah memperkuat pertahanan di lini belakang, serta efisiensi serangan dari sayap dan opposite. Dengan hadirnya pemain asing berpengalaman, diharapkan serangan Manisa BBSK akan lebih variatif dan tidak hanya bergantung pada satu pemain. Selain itu, aspek mental juga menjadi perhatian, mengingat Liga Turki dikenal keras dan kompetitif. Tim yang bisa menjaga konsistensi sejak awal musim biasanya punya peluang lebih besar untuk bertahan di papan atas. Dua logo yang mencolok di poster promosi adalah Vestel dan Manisa Energy. Kehadiran sponsor-sponsor besar ini bukan hanya soal dana, melainkan juga bukti bahwa Manisa BBSK semakin dipercaya sebagai klub dengan prospek cerah. Liga Voli Putri Turki Kasta Kedua, Kadinlar Ligi 1, semakin dekat. Klub Manisa BBSK menjadi salah satu tim yang menarik perhatian publik, terutama sejak kedatangan bomber Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Kehadirannya disebut-sebut akan mengubah peta persaingan musim ini. Namun pekerjaan besar masih menanti, terutama di tangan pelatih kepala Gorkem Kazan yang terus menggembleng pasukannya jelang laga perdana. Sejak pekan kedua Agustus, skuad Manisa BBSK sudah masuk fase latihan intensif. Gorkem Kazan terlihat memimpin langsung sesi latihan dengan penuh semangat. Pelatih muda ini dikenal tegas, detail, dan tidak segan menghentikan latihan ketika melihat kesalahan kecil sekalipun. Kami tidak punya waktu untuk santai. Musim sudah di depan mata. Target kami jelas, tampil solid sejak awal, ujar Kazan kepada media lokal. Kazan sadar bahwa publik menaruh harapan tinggi setelah manajemen klub berhasil mendaratkan Megawati. Oleh karena itu, ia terus menekankan kerjasama tim, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta variasi serangan agar Megawati bisa tampil maksimal. Meski Megawati dikenal sebagai oposit dengan daya ledak luar biasa, penampilannya tetap sangat dipengaruhi oleh kualitas umpan dari setter. Inilah yang saat ini menjadi pekerjaan rumah terbesar Manisa BBSK. Dua setter utama klub, Elif W. Betul Tashkiran, masih terlihat mencari-cari pola terbaik ketika mengalirkan bola kepada Megawati. Kadang umpan terlalu rendah, kadang terlalu jauh dari net, membuat Megawati harus melakukan penyesuaian yang mengurangi efektivitas serangan. Kami terus mencoba berbagai variasi. Saya masih belajar membaca ritme loncatan Megawati. Dia punya timing khas tidak sama dengan spiker Turki lain, kata Elif usai latihan. Gorkem Kazan pun menambahkan bahwa ini adalah hal yang wajar. Butuh waktu membangun koneksi antara setter dan oposit. Megawati baru saja datang, tentu adaptasi diperlukan. Kami tidak ingin terburu-buru. Yang penting progresnya terlihat setiap hari. Soal adaptasi dengan setter, Megawati menyebut semuanya berjalan ke arah yang positif. Setiap pemain punya gaya berbeda. Saya percaya dengan latihan rutin, kami akan menemukan klik. Yang penting, komunikasi dijaga. Meski publik terus menyoroti Megawati, Gorkem Kazan berulang kali menekankan bahwa tim tidak boleh bergantung pada satu pemain. Ia meracik strategi yang tetap memberi peran besar pada outside hitter, middle blocker, dan bahkan libero. Megawati memang senjata utama kami, tapi lawan akan cepat membaca jika semua bola diarahkan kepadanya. Maka variasi penting. Kami ingin serangan dari segala sisi, bukan hanya satu titik, tegas Kazan. Dalam beberapa sesi latihan internal, Kazan kerap memaksa setter untuk menyebarkan bola lebih merata. Meski dalam situasi nyata, biasanya bola akan lebih sering mengalir kepada Megawati.